Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Turn my life around. Every morning I set my eyes on you. Give me the reason to leave. Now I'm walking in your grace. Night and day I sing my praise to you. You take my pain away. Freedom is in you, hallelujah. More of you, I'm living in the truth. Freedom is in you, hallelujah. More of you, I'm living in the truth. Freedom is in you, hallelujah. More of you, I'm living in the truth. Freedom is in you, hallelujah. More of you, I'm living in the truth. Freedom is in you, 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 freedom is in you. Battle, battle, today, battle, da, 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 da. Halo. Udah Berry, maksud setiap episode kayak gitu. Halo. Request gitu. Balik lagi bersama saya Dina Syalaita Likumahua. Dan saya Billy Kumahua. Di When the Music Fades. Ini adalah program Pijar TV yang akan menjawab pertanyaan mengenai Praise and Worship. Let's go, tangan ajaib. By the way ini episode 12 season 2 Oke. Seberapa kita harus berekspektasi? Oke, seberapa kita harus berekspektasi bahwa mentor atau senior kita dalam pelayanan PW seharusnya mencontohkan penyembahan atau gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Gimana caranya untuk nggak mudah kecewa? Kalau kecewa karena manusia itu udah pasti. Kesalahan terbesar adalah menaruh pengharapanmu pada Tuhan. Pada manusia bukan kepada Tuhan. Yes. Iya. Jadi kalau ekspektasi adalah sebenarnya jangan kamu berekspektasi gimana-gimana ke senior atau mentor kamu, tapi harusnya mentor atau senior kamu yang Karena sadar diri. mentor juga manusia. Iya, tapi salah. kalau kecewa pasti kecewa, tapi jangan sampai kepahitan sih. Ya. Karena maksudnya ini pengalaman pribadi, saya pernah kepahitan. Ternyata kepahitan itu nggak ada manfaatnya dan malah menyakiti kita sendiri gitu. Jadi kecewa nggak apa-apa, kuciwa. Ya cuman mending jangan kuciwa. sampai- Kalau kuciwa tuh kayak lebih bercanda aja gak sih? kuciwa nih gue gitu. Iya. Tapi kalau bisa ya kalau misalkan udah parah banget mentor atau seniornya bertindak yang nggak bener di jalur yang tidak benar, ya harusnya sih ditegur ya. Atau Ya. kamu bisa ngomong ke yang Di atasnya mentornya. Iya mentornya lagi, karena harusnya mentor itu juga punya mentor karena Kita tidak bisa kita tidak bisa murid. mementori kalau kita tidak pernah dimentori. Yes, kita tidak bisa memuridkan kalau tidak pernah dimuridkan. gitu. Dan pastinya adalah kamu harus doain orang itulah pastinya, jangan malah jadi ajang kebencian terus jadi kayak
biarin aja dia kayak gitu. Ini Ya. aku ngomong atas pengalaman aku sendiri loh, dan jadinya nanti kita yang tenggelam dalam kebencian dan kepahitan, dan itu Nggak berguna. nggak berguna, Yes, beneran. malah habisin waktu. Kamu malah jadi stuck di situ-situ aja, padahal Tuhan pengen kamu bertumbuh dan maju di next season. Ya, pastikan pengharapanmu tetap di dalam Yesus, bukan di manusia. Manusia pasti bisa bikin kita kecewa. Kita bisa belajar, tapi bukan berarti kita sepenuhnya merasa orang itu nggak pernah Berhalain salah. Ya, gitu. nggak bisa. Ya, bener. Jangan berharap. Semoga terjawab. Ini gue buang-buang sini nggak apa-apa ya, maaf ya. Pasangan aku dong. Kayak Jeremiah. Oke. Kangen Mana gue. yang lebih penting, Kak? Memberikan contoh untuk menyembah Tuhan lebih dulu di gereja, atau menjadi contoh menjadi seperti Kristus dahulu dalam kehidupan sehari-hari? Sehari-hari lah. Dua-duanya penting sih. Tapi dari di rumah, sekarang semua dimulai dari rumah. Betul. Sedimah. Untuk mbak aku yang di Semua rumah, maafin aku dimulai. ya, aku suka marah-marah di rumah. Kemarin lagi senewan. Tapi benar maksudnya kalau kita memberi contoh hanya di gereja menyembah Tuhan gitu, berarti jangan-jangan kita bisa cuman put an act gitu. Kita Apalagi, pakai bajunya pas kita ke gereja doang gitu. Tapi kalau kita di rumah dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi contoh, berarti dimanapun kita berada kita tetap orang yang sama. Betul. Sehingga kita nggak pernah. Pertama kaliannya juga nggak capek ya. Karena kalau pura-pura capek itu berpura-pura, capek iya, loh. pura-pura bahagianya capek, iya. Iya, pura-pura bahagia butuh banyak tenaga. Makanya Makan. Iya, tapi Parah deh, kita receh capek banget. kalau misalkan kita nggak walk the talk sih, Betul. gitu. Kita harus jadi orang yang real, tapi realnya bukan real yang jadi excuse yang kayak yaudah gue ini, apalagi kalau misalkan astrologi lo apa, misalkan gue apa, misalkan apa sih Sagittarius kalau gitu, misalkan gue anak Sagittarius begini, enggak, sorry ya, identitas dari Tuhan tuh bukan dari segi kayak gitu-gitu, tapi dari yang ada di Bible. Jangan gitu. kenakan identitas apapun di luar Kristus. Misalkan kamu, tapi orang-orang bilang gue begini-gini. Ya jangan juga dengerin orang-orang kalau misalnya identitas kamu. Jangan jadiin itu excuse gitu. Dan kamu harus menjadi serupa. Jadi semakinlah setiap hari membangun kesadaran Tuhan Yesus yang bersama kamu, yang akan mengajari kamu untuk menjadi serupa. Jadi setiap hari kamu akan bertumbuh. Amin. Cantik banget istri gue ya, parah. Gitu. Hah? Lu kenapa sih? Iya. Saya Ntar, I transfer 50.000. Wah, kebalik. 50.000 dulu. Buat pulsa lumayan. Pakai gak habis deh. Ya, bersyukur lah apa sih? Iya udah lanjut baca ibu. Pernah nggak Kak dikritik bahwa permainan musik atau nyanyi Kakak terlalu tampaknya maaf teriak. Ini pertanyaan kamu buat saya pasti kan. Tampak Ayo ngaku. menampilkan skill dan menampilkan skill Terlalu dan tampaknya menampilkan skill dan kurang ngeroh, gimana cara cari Kakak? aja deh di YouTube video-video saya lagi nyembah pasti udah ada aja yang komen. Ini kayaknya terlalu menonjolkan skill. Iya. Baru ngepost di Instagram nih. Baru ngepost belum 3 menit. Ini sebenarnya lagi memberi penyembahan buat Yesus apa buat Berry? Jangan kepahitan. Pahit gua. Boleh dong. Iya. Bukan pahit, udah kenyang. Nggak pernah. Nafas aja salah. Berapa episode lalu tuh gue bilang kan? Nafas aja salah, bro. Pernah kayak gitu pasti ya, kalau Berry sih. Jujur, saya mah nggak pernah. Saya mau biangnya digituin. Karena Berry tuh bener-bener menunjukkan skillnya, memang iya, tapi memang di Mazmur kan dibilang, Mazmur berapa? Mazmur 33 ayat 3. Pray skillfully unto the Lord. Jadi kalau kalian baca di Tawarikh ya, di 2 Tawarikh, semua yang ada di dalam pasukan penyembahannya Daud, 288 orang, itu semuanya ahli musik. Ya, ahli musik. Dihususkan untuk menyembah Tuhan 24 jam, berganti-gantian selama 8 shift. Buka aja Tawarikh kalau nggak percaya. Iya. Jadi mereka ahli musik, bukan cuman kebetulan punya hati untuk melayani. Enggak. Dia ahli musik. Jadi memang dia dipanggil karena kemampuannya bermusik. Nah, saya udah bosan dan udah kenyang banget dengan dikatain, dibilang, "Oh, Berry mah cuma pamer skill doang." Sabar ya. Kamu pasti kuat. It's okay. Nong. Gini. Nangis semua biar rating naik. Woi, bener. Wah. Aku tuh capek banget. Enggak. Kerjaan saya sehari-hari tuh di panggung, kawan-kawan. Percayalah, saya udah kenyang dengan tepuk tangan di panggung-panggung dunia yang kata orang panggung sekuler ya. Jadi ketika saya lagi nyembah Tuhan, saya nggak pernah tuh punya pemikiran pengen pamer skill. Karena orang kalau pengen nonton saya pamer skill bisa nonton saya di Jazz Festival aja. Atau di acara-acara lain. Ngapain harus nonton saya di pujian penyembahan? Tenang aja, waktu saya lagi memuji dan menyembah, saya benar-benar fokus sama yang saya puji dan yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau ada orang yang terpukau dengan skill saya, berarti kan kesalahannya bukan di saya dong. Kesalahannya kenapa orangnya fokusnya malah ke skill, bukan fokus ke siapa yang lagi kita sembah gitu. Jadi
Kalau saya pribadi sudah kenyang dengan istilah-istilah seperti itu. Tapi di 2024 ini marilah kita fokus melihat bahwa penyembahan terbaik yang kita bisa berikan, skill terbaik yang bisa kita berikan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena saya selalu berpegang Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika saya main C mayor 7 dengan isian scale pentatonik, abis itu saya pindah ke As, di Asnya saya main As Dorian, itu saya lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Es Dorian tuh enak tuh ya. Duh, lapar. Tapi intinya, ya sebenarnya gini, mungkin terkesan, pokoknya ini jangan ngejudge, punya discerning spirit itu bagus. Serius, punya discerning, ini begini, tapi jangan ngejudge. Terus Berry juga pernah dibilang ini, mencuri kemuliaan Tuhan. Emang kemuliaan Tuhan bisa dicuri, bos? Emang kemuliaan Tuhan semurah permainan bahasa saya yang biasa-biasa itu aja. Mohon maaf nih, Tuhan kita mulia banget. Jangan cuman sama slap 3 ketuk doang langsung kalah kemuliaan Tuhan. Kalian belum lihat aja kalau saya main bass. Bukan mencuri kemuliaan, masuk dalam pencobaan. Saya kalau lihat teman saya Lukas sama Glady lagi nyanyi, nah Waduh, halo Lukas Glady. Mereka mencuri damai sejahtera saya. Name dropping, oke. Oke. Selesai? Jadi intinya jangan ngejudge. One last question. Kayak Itu nyangkut age-old beneran. question banget ya dari tadi. Pertanyaannya, Kak, sebenarnya kita yang butuh menyembah Tuhan atau Tuhan yang butuh disembah? GR banget. Ini kita pernah bahas di, kalau nggak salah season awal. Season 1 ya? Iya, kalau nggak salah. Ya. Tuhan nggak butuh sebetulnya penyembahan kita, teman-teman. Karena seperti yang dinyatakan sama Yesus di Lukas, dia bilang bahwa kalau kamu tidak menyembah, bahkan batu-batu ini pun bisa menyembah. Jadi all creation sebenarnya lagi menyatakan kemuliaan Tuhan kok. Kalau kalian nanti iseng deh search khotbahnya siapa, Louis Giglio ya. Iya benar, itu bagus banget. Bahkan paus pun bisa menyembah Tuhan. Bahkan bintang, konstelasi bintang-bintang aja dengan perputarannya itu setelah kita dengar itu sebuah ritmik yang menyembah Tuhan gitu. Jadi kita jangan GR hanya seolah-olah kita doang yang bisa nyembah dan Tuhan membutuhkan penyembahan kita. Tapi waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang melakukan sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu menyembah dirinya sendiri. Jadi waktu kita sedang melakukan penyembahan berarti itu sesuatu yang paling mulia yang bisa kita lakukan buat Tuhan sebetulnya. Karena kita memberikan dia sesuatu yang dia nggak bisa kasih buat dirinya sendiri. Lalu gini, malaikat 24 jam menyembah di sorga. Tapi mereka menyembah dalam keadaan mereka nggak ngadepin macam-macam. Kita menyembah dalam keadaan kita punya masalah, kita punya problem, cicilan belum lunas. Ya kan, ditelepon-telepon sama pinjol-pinjol, ya, token listrik bunyi-bunyi. Tapi kita tetap memberi keputusan untuk mengambil keputusan untuk tetap menyembah Tuhan. Itu adalah penyembahan yang buat Tuhan berharga banget. Nah, kalau ditanya siapa yang lebih butuh penyembahan? Kalau buat saya pribadi, saya merasa penyembahan itu sesuatu yang saya butuhkan. Kenapa? Karena gini, waktu kita menyembah, kita sedang mengekspresikan cinta kita sama Tuhan. Itu salah satu momen terbaik kita bisa membawa, bahasa aslinya latreo. Kita bisa membawa hadiah buat Tuhan. Kayak waktu saya mau ngasih hadiah buat Dinda nih, saya pikirin banget. Kartu ucapannya saya pilih warna yang dia suka, tulisannya juga saya bikin banget tulisannya. Tulisan saya paling rapi, biasanya tulisannya saya jelek. Tapi begitu saya nulis buat dia, saya kasih yang paling rapi. Pitanya saya pikirin, kadonya, warnanya, apa semua saya pikirin. Buat dia yang saya sayang, apalagi buat Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita semua berkat. Memberikan kita begitu banyak hal yang luar biasa. Dan layak ditinggikan, kenapa nggak kita kasih yang terbaik. Nah, menyembah itu ekspresi cinta kita buat Tuhan. Jadi buat saya lebih butuh penyembahan itu dibanding Tuhan membutuhkan penyembahan saya. Ya. Gini mau jawab? Ya kita udah sih semuanya beneran. Ini tadi mau cari ayat tapi kok nggak dapet ya udahlah. Apa sih ayat? Yang mana? Nah nanti aja. Gak dapet lagi ini. Oke, langsung aja. Soalnya dari tadi udah dengerin dia, semua udah diambil. Maaf ya. Nah, kalau kalian mau tas ini, beli ya. Oh ini bukan ayat. Takkan, gue dapet lagu itu soalnya takkan pernah ku bawa selain lo yang terbaik. Tadi dapet itu aja. Oke, aku suka banget pakai t-shirt ini. Ini t-shirt yang kalian bisa dapetin kalau kalian memberikan beberapa pertanyaan ke acara ini, program ini ke tim Pijar. Dan kalian bisa dapatkan buku ini. Yes, dan juga dari Lisa and John Bevere. Lisa Bevere. Dan juga Lisanya dulu, Lisa and John Bevere. Oke, udah. Gak usah Lisa lagi. What's your name, Lisa? Oke, ini juga kita bisa membeli tas ini. Yes, made by Kala. Made by Kala di link berikut ini. Wih, mau ada linknya. Editor? Boom. Oke, ini serius nih bagus loh. Bagus banget. Jadi kalian bisa lihat ini ada banyak kantong ya.
bisa taruh handphone di sini, tapi jangan taruh handphone di sini. Ini buat yang koper, jadi kalian berpergian misalkan mission trip ya. Mission trip sedap. Mission sih. trip karena ada hope di sini. Selalu ada pengharapan di dalam hidup. Betul. Oke, terima kasih yang sudah nonton, udah join. Bersama saya Dina Shalita Likumahua dan Saya Beri Kumawa Syalahita. Wani Music Faith signing out. Bye, God bless you all. Bye. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.